warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat kan? Baik. Kesehatan, terutama pada organ reproduksi, gitu ya, itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menjaga dan bagaimana supaya kita bisa mencegah agar diri kita sehat dan terhindar dari penyakit yang membahayakan. Yuk, kita simak video berikut. Oke, selamat pagi sahabat belajar. Kali ini bersama saya Ibu Lili Rahmawati SPD MPD dari SMP Negeri 1 Penawangan. Pada pertemuan hari ini, Bu Rahma akan membahas tentang kelainan dan penyakit yang menyerang pada organ reproduksi manusia. Materi ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang ketiga, nanti diharapkan mampu menguraikan atau menjelaskan bagaimana pencegahan atau cara supaya terhindar dari penyakit atau kelainan yang menyerang pada sistem reproduksi. Keempat, nanti kalian atau peserta didik diharapkan mampu mencari informasi terkait dengan kelainan-kelainan dan penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi ke narasumber, pada tenaga ahli kesehatan atau yang bekerja di puskesmas. Penyakit atau kelainan yang menyerang pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, keputihan. Apa itu keputihan? Keputihan adalah penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental yang berwarna putih dari alat kelamin. Nah, disebabkan oleh apa? Yang pertama adalah infeksi jamur Chlamydia trachomatis. Juga dari Candida albicans. Selain itu dari bakteri Granella vaginalis. Nah, tapi ada juga penyakit itu disebabkan dari Trichomonas vaginalis. Nah, kemudian untuk pencegahannya, jadi harus dengan cara pertama, kita menjaga kesehatan atau kebersihan dari alat kelamin. Kemudian kita juga harus mampu menjaga kelembapan dari alat kelamin. Kelainan atau penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi yang kedua adalah gonore atau kencing nanah. Nah, penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Oke, dan biasanya penyakit ini ditandai dengan adanya kencing yang berupa nanah atau keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit pada saat buang air kecil. Lalu bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahannya diantaranya adalah bagaimana kita harus bisa menjaga kontak langsung atau kontak seksual dengan penderita. Yang ketiga adalah sifilis atau sering disebut dengan raja singa. Nah, penyakit ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, pada rektum, kemudian pada lidah atau bibir namun tidak terasa sakit. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu,
bagaimana cara mencegahnya agar kita terhindar dari penyakit ini? Adalah diantaranya mampu menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Penyakit yang keempat adalah AIDS. Namun perlu anak-anak ketahui, untuk penyakit AIDS ini yang diserang bukan organ reproduksinya. Namun, penyakit ini adalah disebabkan karena sistem kekebalan tubuh penderita yang semakin melemah, disebabkan oleh virus HIV. Apa itu HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Untuk penularan HIV itu diantaranya adalah melalui hubungan seksual atau melalui alat kelamin. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Diantaranya adalah hindari kontak seksual dengan penderita. Yang berikutnya adalah hindari penggunaan jarum suntik bekas penderita. Penyakit yang kelima disebut herpes genitalis. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan, bisa di alat kelamin, bisa di dubur atau mulut, dan biasanya terasa sakit. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Penyakit berikutnya yang keenam adalah prostatitis. Apa itu prostatitis? Nah, penyakit yang ditandai adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Lalu disebabkan oleh apa? Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Bagaimana pencegahannya? Yaitu dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat, seperti duduk yang terlalu lama dan dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Kelainan yang ketujuh, dalam hal ini yang terakhir yang akan kita bahas adalah epididymitis. Apa ini? Nah, penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis. Jadi pada bagian epididymis itu berarti pada alat reproduksi pria. Kemudian penyakit ini disebabkan oleh iritasi dari zat kimia, bisa juga komplikasi dari prostatektomi, atau bisa juga dari bakteri coliform dan infeksi chlamydia. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Di antaranya adalah menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Sahabat belajar, demikian tadi tentang materi kelainan atau penyakit yang menyerang pada organ reproduksi, terutama pada manusia. Oleh karena itu, anak-anak, mulai dari saat ini bagaimana cara kita bisa terhindar dari penyakit yang berbahaya tadi? Di antaranya adalah harus benar-benar menjaga kesehatan ini dengan cara kebersihan yang cukup, tidak boleh melakukan hal-hal yang sekiranya dilarang dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan terutama pada alat reproduksi. Selanjutnya, nanti silahkan anak-anak untuk mempelajari materi ini lebih lanjut dengan menggunakan buku referensi yang sudah diberikan. Nah, demikian tadi ya anak-anak untuk materi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Dan nanti silahkan untuk tugas kuis dan latihan soal sudah tersedia di dalam link yang nanti akan Ibu bagikan melalui WA Group dan juga kelas daring. Terima kasih dari Bu Rahma dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat belajar, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.